70%, 7%. Awal itu 18, terus turun 10. Terus Ini digini-gini aja mau. Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Dan terus Jenggot tuh salah. jalan aja aku kelihatan lebih tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Keluarga 537 bersama saya kepala keluarga. Kali ini saya dengan senior saya, namanya Mas Kamal. Senior jauh. Saya jadi wartawan, beliau sudah jadi suhunya wartawan. Nah, Mas Kamal ini Bukan suhunya wartawan, bajingannya wartawan. bajingan, garangan. Mas Kamal ini selain jadi wartawan, dulu ngelukis masih mas? Ya. Katanya kayaknya kurang ke sini. Kenapa? Nah, ngelukis. Masih ngelukis? Masih. Lukisannya beda, nggak pakai minyak ya? Nggak pakai minyak, ya. Nggak pakai cat juga. Pakai apa itu? Pakai getah pohon pisang. Getah pohon pisang, aneh lah. Nggak, nanti, tapi belum, nanti janganlah itu di review nanti aja. Ini Mas Kamal, saya datang ke sini memang mau nunjukin budidaya ikan nila ya mas? Iya, nila. Jadi Mas Kamal ini membudidayakan ikan nila di tengah lagi rame-ramenya orang budidaya lele. Ya. Kenapa milih nila? Sebenarnya apa ya? Nila itu kan ikannya berwarna, itu aja yang bikin Enak berwarna, dilihat. ya, enak dilihat. Awalnya kan nggak budidaya sih sebenarnya, cuman buat hiburan awalnya. Piara di depan rumah kayak gini nih. Kolam biasa ya? Kolam biasa gitu. Kolam hias kan? Kolam hias. Ternyata kurang gede. Ternyata kok bagus gitu, banyak kelihatan besar, itu malah tambah ini kok kayaknya enak kalau di budidaya gitu. Ini akhirnya perlu diperbanyak ini budidaya ini. Akhirnya bikinlah itu. Dibikin. Ini habis ini kita lihat cuplikannya ya, seperti apa tempatnya kayak gimana ya. Sama biar tahu juga butuh berapa biayanya, nanti ada cuplikannya habis ini kita jalan ke sana. Ini baru 1 bulan ya saya piara, mulai apa ya, sudah saya siap ini. Ukurannya sekitar 34 lah, 34 cm. Bikin kayak gini butuh modal berapa mas? Wah, awalnya kan senang-senang awalnya. Jadi nggak Coba mikir kamu biaya. hitung-hitung mas. Ini pesan terpal. Pesan awalnya kan ada iseng-iseng karena lihat apa namanya, kolam di depan itu ikannya nilainya bagus-bagus. Tapi coba bikin agak besar. Lah pesan kakakku, pesan terpal ini ukuran 2 meter kali 3 meter ini sekitar 225.000 untuk terpalnya doang. Plus ongkirnya ya. Ya ininya swadaya. Karena kakak aku kan lagi bangunan itu betulin Untuk bambunya ya. Ya, Tapi bisa dirupiahkan nggak? Bisa dirupiahkan nggak? Kira-kira berapa gitu kalau masyarakat kalau umum? ini berapa batang ya ininya? Bambu biasanya satu gini itu kan 15.000. Ini paling sekitar Sampai 200.000? Ya sekitar itu. Sama tukangnya berapa? Sama terpalnya berarti 450. Kalau air gratis ya, pakai air sini ya. Air lah pakai sana. Itu untuk penyaringan nih. Ini yang penting kan sistem penyaringannya sih. Sistem penyaringannya ini kan bikin sendiri ini. Cuman beli paralon. Paralon berapa inci itu? 6 dim. 6 dim. Terus ini paralon kecil. Ini agak mahal juga nih. Ya. Paralonnya ngabisin duit juga ya. Iya, ini 3 meter, sekitar 3 meter dijadiin 2. Jadi 1,5. Habis berapa ini? Kalau ini 300.000 ya, 300. Tambah anunya apa? Plus Pompanya? pompanya 250. Pompanya 250. 300 dengan paralon untuk menyalurkan air bersihnya. Ya 1.100.000 ya, 1 jutaan. 1 juta Total pas ya. untuk tempatnya doang. 1 juta tambah
bibit? Oh ini paralon ini. Hah? Ya sekitar 1.100.000 lah paralon gini nih untuk apa namanya untuk ini. Ya dengan tadi itu ya. Sekitar 1.100.000. Tambah Bibit. Bibitnya itu per ekornya 700 rupiah per ekor dulu. Kita ngambil berapa? 400. Ambil 400. Berarti 2.800.000 ya? Iya. Ini gede juga hobinya, mah ngabisin duit juga kalau gitu. Ya. tapi ini bukan masalah duitnya. Ya senangnya pulang ada yang bisa kerja dilihat. itu kan bisa dilihat. Sebenarnya kan kemarin sih ada referensi teman-teman lagi piara lele semua. Saya pikir wong saya nggak mau berbisnis awalnya. Tapi kan lele lebih mudah katanya ngurusnya, Mas. Ya ngurusnya lebih mudah, cuman nggak usah pakai pompa-pompa kayak gini. tapi apa ya, nggak bisa dilihat. Oh, nggak asik dilihat. Nggak asik. Ini kan asik dilihat. Backlight dari sana. Terus si Iya. Sabda juga. Apa, Dul? Apa, Dek? Mau turun? Mau main sama Mbak? Oh, mau kucing. Turun dulu tapi. Itu Mbaknya bawa kucing tuh. Anaknya mana? Ini baru aja ketimbang. Kangkung ini, Mas. Iya kangkung ini. Ketimbang disedot terus dibuang gitu. Akhirnya kan emang buat nyiram. Oh, masih luas di sini. Ini. Nah ini nilam. Ngomongin tentang Madura lagi ya. Ya. Cuacanya kan panas. Air tawar ini kan biasanya ada di daerah-daerah gunung, ya kan. Sementara di sini kan cuacanya panas. Sudah studi dulu sebelumnya atau memang coba-coba saja sampai? Kalau di tempat saya ini khususnya di Tambahan memang banyak sumur-sumur yang tawar. Bahkan sampai dekat pantai pun Tetap tawar. itu sudah tawar. Nggak Iya, payau. nggak payau. Oh, di rumahku payau. Nah, itu anehnya. Tetapi kalau saya survei di daerah Sumeneb, saya lihat air tawar itu justru di daerah pinggir pantai, di daerah Lombeng. Daerah Lombeng itu airnya Pantai, kan? tawar semua. Ternyata tawar Iya, ya? Tawar. Sama Bahkan ini juga? Iya, di sini pantai. Ternyata ketika saya bandingkan ada juga di beberapa daerah lain, kayak di Sulawesi itu ada air apa namanya sumur yang di dekat laut itu ternyata tawar. Saya lihat kondisi geografisnya. Ini kan banyak pasir. Nah, biasanya kalau pantainya berpasir, ada pantai pasir putih, pantainya itu biasanya daerah itu potensi untuk ada sumber air tawar. Oh, karena di sini di pantai Camplong ini ada pasir putihnya, maka di sini tawar. Di sana juga Tapi kalau cuacanya kan dekat pantai ini kan panas sih, Mas. Nah, itu supaya ini kan ada air, ini kan dingin kan, air dingin supaya tetap ada sirkulasinya. Jadi kita bikin sistem penyulingan air di ini langsung. Jadi air itu harus mengatur air itu kan biar sirkulasi air itu supaya nggak terlalu panas. Terus dikasih ini ya di bawah pohon kali di bawah pohon, tapi tetap harus ada cuaca panasnya. Justru ketika panasnya cukup buat ikan, buat ikan justru lebih bagus. Justru kalau dia nggak kena matahari sama sekali, jelek juga. Jelek. Oke, itu ilmu deh buat yang mau coba-coba budidaya. Ini coba-coba sebenarnya ya. Coba-coba. Ada Ternyata masih coba-coba juga. Enggak kan sudah ketahuan nih kalau awal-awal katanya sempat mati. Iya. Jadi ini kan baru 1 bulan ya yang tadi itu baru 1 bulan. Itu usia 1 bulan. Ada beberapa kali kematian kan ya. Sekarang sudah tidak terjadi lagi kematian. Kayaknya cukup prospek juga kalau di bisnis kan. Ada nggak kepikiran untuk mau bisnis dari situ? Ada sih terbesit pikiran, wah ini bikin rumah makan nila nih ya. Berarti kuliner tentunya. Kuliner di rumah ini nila yang bisa langsung langsung ambil sendiri ya, masih segar, goreng sendiri ditimbang berapa ini hasilnya sudah gitu. Keren. Oh, targetnya itu ya. Ini berapa bulan lagi bisa panen kayak gitu? Bisa dimakan?
Ini kayaknya kalau lihat prospeknya besar apa namanya ikan itu 1 bulan udah ukurannya sekitar 7 lah, 7 sampai 10 cm ya? Iya, 7 sampai 10 cm. Yang bisa dikonsumsi? Ya, yang bisa dikonsumsi ya kayak gini standarnya. Itu 15 lebih itu, 20 ya. Nah, ini dulu masih sistemnya sederhana. Kan agak lama. Jadi belajar dari sini awalnya. Oh iya. Iya. Benar. Kalau ini kan asar tabur terus dibiarkan gitu ya. Dibiarkan. Ini dulu beli 40. Mati 30, hidupnya 10 gitu. Kalau ini kan sudah keren biasanya beli 400. Belajar dari sini. Nah, akhirnya di sana coba dia belajar juga dari YouTube, terus calling juga teman-teman yang sudah berpengalaman. Oh gini caranya supaya ikan enggak ini hasil. Ya alhamdulillah awal tabur benih di yang sekitar 2-3 cm itu memang kita kan bibit datangkan dari luar, bukan dari Madura. Nah itu yang susah. Nah kenapa yang membuat banyak mati itu kan ini perjalanan juga perjalanan, ya, stres ya. Ikan stres, banyak yang collab waktu itu. Udah akhirnya ya hari pertama 18 dari 4. Hari kedua ya syukur cepat, adaptasinya cepat. Akhirnya hari kedua turun kematiannya, terus hari ketiga itu sudah hampir nggak ada, terus hari keempat itu baru ada lagi 2 atau 3. Tapi nggak nyampe 10% ya? Enggak, 1 minggu itu alhamdulillah lancar sudah. Kalau dihitung dari 400 kan nggak nyampe 40 kan? Berarti nggak nyampe 10%. Kan bagus gitu ya. Alhamdulillah. Mas, untuk tips tadi tuh yang terpenting buat orang ya. Misalkan di rumah tuh orang sudah punya kolam kecil-kecil depan, terus mau daripada cuma diliatin tapi bisa dimakan juga, mau naruh nila aja. Yang terpenting apa sih tipsnya supaya nggak banyak mati? Yang terpenting ini aja apa namanya, kolam. Kalau biasanya ikan itu kan adaptasi air, terus sirkulasi air normal, terus kemudian apa namanya, jangan terlalu banyak pakan. Nah, itu biasa aja kan nafsu gitu. Ya, yang cepet gede. Itu biasanya. Kadang kalau pakan habis biasanya saya kasih uang aja 10.000 beli sendiri loh. Beli sendiri tokonya, atau kita siapin tokonya di depan itu di dalam. Yang penting sirkulasi air, terus adaptasi dulu ya dengan air. Itu pasti ada kematian ya. Pasti. Tapi kalau airnya sudah diputar dulu, dibiarkan dulu baru diisi, itu insya Allah sedikit ya. Oke lah, ngobrol dengan Mas Kamal sampai di sini dulu. Kalau orang Sampang tahu lah, orang Madura tahu ini pertawannya TV nasional. Pas. Sebelumnya TV regional. Ya betul. Sebelumnya ya masih di anak kampusan. Jadi sempat di 2 media saja. Di media aja. Sampai kan wartawan TV masuk sudah punya channel YouTube, Mas? Ada. Apa namanya? Apa ya channel itu? Bukan sih iseng-iseng. Kita juga belum monetis kok. Apa channel YouTube-nya? Apa itu? Itu lama itu sudah nggak dibuka ya, nggak di upload ini ya. Area Info. Oh kalau yang ini Cam Art. Iya. Berarti banyak yang ngelukisnya ya? Ya, kalau Cam Art itu. Kalau yang Area Info masih jalan? Area Info itu yang umum-umum. Ya, tapi sama-sama jalan. Sama-sama nggak jalan. Ya mudah-mudahan setelah ini bisa dijalanin karena dia ahlinya soal syuting menyuting. Cam Art. Nah, nanti lah tak tulis lah di tag lah, Cam Art sama Area Info ya. Iya. Area Info berarti isinya informasi jurnalistik ya. Ya, Area Info terkait jurnalistik. Ya, pokoknya yang bermanfaat lah. Ya kalau kita kan bikin channel nggak nyari monetis. Yang penting mendokumentasikan sesuatu bisa bermanfaat untuk orang lain. Di channel ini ada ngobah soalnya. Oh ya. Di channel ini ada ngobah. Ini kita coba masih. Tapi semestinya Senin Kemis. Karena kita sudah punya tim.
timnya tuh nggak mampu kalau Senin Kamis, terlalu berat buat ngedit, akhirnya maunya seminggu sekali aja. Oh, Senin. Tapi ini masih dengan tim ngobah. Repot Mas. Kalau Senin Kamis versi Islam bagus. Emang targetnya gitu. Puasa kan, puasa Senin Kamis. Tapi kalau Senin Kamisnya versi Madura, Senin Kamis itu nafasnya Senin Kamis. Ngapain? Jadi kita mau berubah aja di Senin aja. Tapi rencananya nanti ngobah Mas. Setiap malam Jumat Kamis itu kalau kita sudah 1000 kan bisa live streaming tuh. Ya. Kita cuma kurang 80 subscriber. Jadi kalau sudah 1000 kita pengennya ada pengajian ngobah, ngajak teman-teman yang mau ngaji, kita live streaming aja. Jadi teman-teman bantulah subscribe supaya kita nyampe 1000 untuk biar bisa live streaming setiap malam Jumat dengan Abah. Di sisa-sisa waktu saya mau ketemu dengan orang-orang yang senior seperti ini, kita ambil ilmunya. Mas Kamal, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya mau nanti boleh diizinkan lagi lah datang ke sini. Karena Terbuka setiap saat 24 jam. 24 jam. Nanti aja lah kalau sudah mau sudah mau panen biar bisa bakar aku. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.